Setelah memastikan bahwa pemimpin sekte ilahi Guangming adalah dewa yang lebih rendah yang menjaga pesawat Yisu, Qin Yichen tidak segera bertindak. Tujuannya hanya untuk membantu Jelena menyelamatkan ibunya. Selain itu, saya tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak perlu. Matamu seperti obor. Lelaki tua itu telah hidup di pesawat ini selama ribuan tahun, dan dia belum pernah terlihat melalui identitasnya. Pemimpin Gujing Wubo asli akhirnya menunjukkan sentuhan emosi pada saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Yichen adalah seorang pemuja setan yang datang dari alam neraka, memiliki kemampuan untuk melampaui tempat kudus. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa pihak lain dapat melihat identitasnya secara sekilas. Qin Yichen menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi lucu ketika dia mendengar kata-kata, "Percayalah, saya tahu lebih banyak hal daripada yang Anda pikirkan. Namun, aku di sini kali ini hanya untuk satu hal, untuk melepaskan Ibu Jelena. Kalau tidak, aku tidak akan mengganggu keluhanmu antara kuil cahaya dan setan di neraka." Qin Yichen berbicara dengan ringan, menjelaskan niatnya. Dia tidak tertarik pada dendam antara dewa cahaya dan setan, dan membantu Elena dengan lancar. Pesawatnya kecil seperti ruangan kecil baginya. Jika dia mau, dia dapat menembus batas pesawat kapan saja, melompat keluar dari sini, dan menuju ke alam bintang luar, di mana itu lebih luas. Dunia. Namun, Qin Yichen ingin perlahan memahami seluruh gambaran dunia ini terlebih dahulu. Yang mulia tampaknya bukan penganut setan, tetapi yang lama tidak dapat menyetujui permintaan Anda. Pemimpin Guangming menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dengan sikap yang sangat tegas, Sai Li adalah penganut gila setan-setan. Dia pernah menjadi orang suci dari ajaran saya. Sekarang dia telah membuat kesalahan besar. Jika dia dilepaskan, bagaimana wajah gereja Guangming saya bisa bertahan? Apakah tidak ada ruang untuk diskusi? Tanya Qin Yichen lagi. Sama sekali tidak ada kemungkinan. Pada saat yang sama, saya juga menyarankan Yang Mulia untuk mundur dalam menghadapi kesulitan. Ini adalah alam dewa cahaya yang agung dan maha tahu dan maha kuasa. Tidak peduli dewa-dewa mana di belakang Anda. Itu tidak bisa menjadi lawan dari dewa cahaya. Di mata tua pemimpin Guangming, ada keyakinan dan kebanggaan yang kuat tertulis. Berbicara tentang dewa cahaya, dia tampak jauh lebih muda, dan keinginan serta sikapnya menjadi lebih ditentukan. Apakah ini kekuatan iman? Jelas Anda telah menjadi dewa, tetapi Anda harus bersujud kepada dewa yang lebih kuat dan menjadi orang percaya. Praktik semacam ini agak menyedihkan. Martabat yang dimiliki oleh yang kuat, tidak pernah tunduk pada lutut, dapat mengarah ke alam yang lebih tinggi. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia dapat melihat bahwa bakat kultivasi pemimpin Guangming tidak lemah, meskipun dia hanya dewa yang lebih rendah sekarang. Jika dia berkonsentrasi pada kultivasi dan memiliki keinginan untuk mengatasi rintangan, dia mungkin dapat berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Tuhan di masa depan. Meskipun bagi Qin Yichen, para dewa atas dan bahkan para dewa utama bukanlah apa-apa, tetapi bagi banyak makhluk hidup, mereka sudah merupakan keberadaan yang tidak dapat dicapai. Yang Mulia, silakan kembali dan tinggalkan Jelena. Saya dapat berasumsi bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi, kata Guangming guru ringan. Pada saat yang sama, di kuil cahaya, aliran energi cahaya murni turun, membentuk lusinan malaikat hantu di udara. Masing-masing adalah serafim dengan kekuatan tingkat suaka. Banyak serafim. Ini adalah kekuatan sekte Dewa Cerah. Tuan Besar, Dewa Cahaya, terimalah kepercayaan saya yang paling saleh. Ketika manusia di sekitar melihat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi kaget dan menyembah, dan membungkuk satu persatu. Dengan peningkatan kekuatan iman, kekuatan serafim telah tumbuh lebih kuat. Pada saat yang sama, pemimpin Guangming mengambil langkah maju. Tekanan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti kuil cahaya, dan Elena yang lebih lemah bahkan terengah-engah. Apakah ini kekuatan Tuhan? Aku merasa sangat tidak nyaman. Jelena mengerutkan kening, ekspresinya sedih. Tepat ketika dia hampir tidak tahan, Qin Yichen bergerak. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuknya dengan ringan, dan kekuatan suci kelahiran melindungi Elena, yang segera membuatnya merasa jauh lebih mudah. Namun, Elena masih mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit khawatir, "Terus, tinggalkan aku sendiri, cepat pergi. Pihak lain adalah dewa yang lebih rendah, dan ada begitu banyak Tuan Suaka." Meskipun mengetahui bahwa Qin Yichen sangat kuat, Yelena tidak percaya bahwa Qin Yichen dapat mengalahkan dewa. Ada miliaran makhluk di pesawat, tetapi hanya ada satu orang yang bisa menjadi dewa. Setiap dewa, bahkan dewa tingkat terendah, adalah eksistensi yang dijunjung tinggi oleh dunia dan tidak berwujud untuk kehidupan abadi. Orang luar, kesempatan terakhir, pergi, jika tidak, mati. Pemimpin Guangming berbicara lagi, suaranya menjadi sangat agung, dan dia langsung menuju Qin Yichen dengan kekuatan hukum yang kuat. Ini, hukum cahaya. Itu dia, kekuatan hukum dunia ini, ternyata ini adalah keberadaannya. Hukum cahaya yang dikuasai oleh dewa cahaya itu unik dan hanya dia yang bisa menggunakannya sesuka hati. Jika orang lain mau
Menggunakan hukum cahaya, mereka harus menjadi dewa cahaya. Orang-orang percaya. Karena dewa cahaya adalah pemegang hukum ini, hanya cahaya. Miyoko mengakui, talenta lain bisa menggunakannya. Qin Yichen melihat petunjuk itu sekilas. Pemimpin Guangming hanya memiliki kekuatan dewa yang lebih rendah. Tetapi di bawah kafan alam ilahi Guangming, ia dapat mengomunikasikan hukum dewa Guangming. Begitu hukum cahaya muncul, cahaya jatuh dari langit dan menyelimuti segala arah, seolah-olah menyapu semua kegelapan di dunia. Saya berjanji kepada Elena untuk membantunya menyelamatkan ibunya. Saya harus melakukan apa yang saya katakan. Ini gaya saya. Karena tidak ada ruang untuk perubahan, saya tersinggung. Qin Yichen menutup matanya. Mencoba mengubah jalur pedang yang telah ia kuasai menjadi hukum pedang di dunia ini. Qin Yichen dapat dengan mudah mengalahkan pemimpin Guangming bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan jalan atau hukum. Baginya, ini hanya masalah mengaitkan jarinya. Alasan mengapa Qin Yichen tidak melakukan ini adalah karena dia ingin mencobanya dan melihat apa efeknya setelah jalan diubah menjadi undang-undang. Artinya, sepenuhnya memperlakukan pemimpin Guangming sebagai alat untuk pelatihan tangan. Segera, seluruh tubuh Qin Yichen perlahan memadatkan semburan energi pedang yang ganas, dan kemudian cahaya pedang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi geng pedang yang mendominasi. Wus! Begitu geng pisau keluar, kekuatan sobek yang kuat terjadi antara langit dan bumi, dan ruang itu tampak terbelah. Terus-menerus mengulangi keadaan rusak dan majemuk. Ini adalah hukum pedang. Kamu adalah orang yang percaya pada dewa pedang. Namun, sangat disayangkan bahwa dewa pedang hanyalah dewa tuan yang lebih rendah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dewa cahaya? Melihat perubahan Qin Yichen, pemimpin Guangming mengangkat alisnya dan tidak lagi memegang tangannya. Hukum Guangming sepenuhnya mendesaknya. Pada saat yang sama, lusinan Serafim juga melambaikan senjata mereka dan tiba-tiba menyerang Qin Yichen.